anxiety, overthinking, cemas yang gak jelas datangnya dari mana. Kamu pikir itu masalah pikiran kamu yang terlalu sensitif? Atau mungkin kamu cuma perlu liburan, tidur lebih banyak, atau lebih banyak bersyukur. Semua orang udah bilang begitu dan kamu udah nyoba semuanya. Tapi kamu masih ngerasa begini juga. Karena masalahnya bukan di pikiran kamu, masalahnya ada di tubuh kamu, di sistem saraf kamu yang stuck di mode bahaya. Dan kalau dibiarin terus, itu yang bisa berujung ke burnout. Hai, namaku Ninda, 16 tahun aku kerja di corporate. Dari luar aku kelihatan oke-oke aja, tapi di dalamnya aku selalu tegang, selalu mode on, dan selalu ngerasa ada sesuatu yang harus diwaspadain. Bahkan waktu nggak ada apa-apa. Nah, aku pikir itu normal. Sampai akhirnya aku sekolah masters di neuroscience dan semuanya klik. Di video ini aku mau share 3 hal. Pertama, kenapa kamu nggak bisa berhenti cemas meskipun kamu mau. Kedua, kenapa kecemasan yang dibiarin bisa berujung ke burnout. Dan 3, cara beneran mengubahnya mulai hari ini. Oke, yuk kita mulai. Yang pertama, kenapa kamu nggak bisa berhenti cemas meskipun kamu mau. Oke, jadi kita mulai dari basic teorinya dulu ya. Sistem saraf kamu tuh adalah pusat kendali seluruh tubuh. Ya otak, sumsum tulang belakang, semua jaringan saraf yang nyambung ke setiap organ dan otot kamu. Tugasnya cuma satu, terus-terusan nge-scan kondisi sekitar dan dia memutuskan satu hal. Ini aman atau bahaya? Kalau mode bahaya, ini ketika ritme jantung kita jadi naik, badan siap lari atau melawan atau yang kita sering sebut dengan fight or flight mode. Sedangkan mode aman itu ketika kamu bisa santai, kamu bisa fokus, kamu bisa tidur nyenyak. Nah masalahnya, banyak orang hidup stuck di mode bahaya terus-terusan. Bahkan waktu nggak ada ancaman yang beneran. Ada ilmuwan neuroscience dari Indiana University punya nama untuk proses ini. Dan dia menyebutnya neuroception. Artinya sistem saraf kamu tuh mendeteksi bahaya secara otomatis bahkan sebelum kamu sadar. Sebelum otak kamu sempat mikir, tubuh kamu tuh udah bereaksi duluan. Nah makanya kamu bisa tiba-tiba tegang waktu baca notif dari bos. Dan ini bukan karena kamu memilih untuk takut, tapi karena sistem saraf kamu tuh udah lebih dulu memutuskan bahwa ini bahaya. Dan setiap kali kamu overthinking, kamu ngebayangin skenario terburuk, kamu muter-muter masalah yang sama, itu bukan cuma kebiasaan pikiran. Itu sinyal yang kamu kirim ke sistem saraf bahwa ada bahaya yang perlu diwaspadain. Dan dia bakal percaya itu. Nah tapi tunggu, kalau ini reaksi otomatis yang terjadi tanpa kita sadari, pertanyaannya, kenapa kita nggak cukup bilang ke diri sendiri buat santai aja? Dan kenapa anxiety yang kamu rasain hari ini bisa berujung ke sesuatu yang jauh lebih berat? Ini yang perlu dipahami dulu sebelum lanjut. Nah, berikutnya adalah kenapa cemas yang dibiarin ini bisa berujung ke burnout. Ada buku yang udah diterjemahin ke 36 bahasa, judulnya adalah The Body Keeps the Score. Penulisnya ini adalah psikiater dari Harvard yang menghabiskan puluhan tahun meneliti satu pertanyaan. Kenapa tubuh kita tuh terus menyimpan stres, bahkan setelah bahayanya udah berlalu? Nah jawabannya, ternyata sistem saraf kamu tuh nggak cuma bereaksi terhadap bahaya yang nyata, dia juga bereaksi terhadap bahaya yang dia kira ada. Nah ini contoh yang paling relate buat kita sehari-hari. Kamu dapat message dari bos di malam hari, dia bilang bahaya. Chat kamu diri tapi nggak dibales, dia bilang bahaya. Ada kita lihat teman yang naik jabatan duluan, kita bilang bahaya. Nggak ada ancaman fisik, tapi respon tubuh kamu tuh sama persis kayak lagi ada. Dan ini yang terjadi di dalam tubuh kamu setiap kali itu kejadian. Sistem saraf kamu tuh memerintahkan tubuh untuk memproduksi kortisol atau hormon stres. Dan dalam jangka pendek, kortisol itu memang berguna, bikin kamu waspada. Tapi kalau diproduksi terus-terusan karena sistem saraf nggak pernah berhenti di mode bahaya, lama-lama tubuh kamu tuh jadi lelah. Nah, Emily Nagoski, peneliti di bidang kesehatan, juga punya penjelasan soal ini di bukunya Burnout: The Secret to Unlocking the Stress Cycle. Tubuh kita tuh punya siklus stres yang harus diselesaikan secara biologis. Kalau nggak diselesaikan, kalau kita terus-terusan dalam mode bahaya tanpa recovery, itu yang akhirnya berubah jadi burnout. Dan burnout itu bukan sekedar kecapean. Ini kondisi di mana otak kita tuh mulai mati rasa, mulai nggak termotivasi, nggak bisa seneng meski ada hal yang harusnya menyenangkan. Nah ini bukan kelemahan, itu badan kamu yang istilahnya udah kehabisan bahan bakarnya. Nah kenapa sistem saraf itu bisa sesensitif itu? Karena dia belajar dari pengalaman. Kalau biasanya kamu sering harus baca situasi buat tetap aman, di rumah, di sekolah, di tempat kerja, sistem saraf kamu tuh belajar bahwa dunia itu selalu harus diwaspadain dan kamu jadi selalu stay di alert mode. Nah yang ketiga, kenapa cara yang selama ini kamu lakuin belum cukup? Kamu mungkin udah lakuin banyak hal yang benar-benar buat ngilangin stres. Ya misalkan ada yang suka meditasi, ada yang suka journaling, ada yang suka latihan nafas tiap pagi. Dan itu semua bagus. Tapi ada satu hal yang perlu kamu sadarin. Kebanyakan orang tuh pakai tools itu untuk memulihkan dari stres yang udah terjadi. Bukan untuk mengubah pola yang bikin stres itu terus balik lagi. Kamu bayangin kamu punya kapal yang bocor. Setiap kali air masuk, itu anxiety, overthinking, tekanan kerja. Kamu ambil gayung buat buang airnya keluar.
itu akan membantu. Dan kapalnya nggak tenggelam, tapi lubangnya masih ada. Dan kamu akan terus ngegayung air selamanya. Yang perlu dibenerin itu jadinya bukan cara kamu merespon stres. Yang perlu dibenerin adalah settingan default di otak kamu. Cara otak kamu secara otomatis mengkategorikan situasi sehari-hari sebagai aman atau berbahaya. Nah, settingan itu terbentuk dari pengalaman yang bertahun-tahun. Dan dia nggak berubah hanya karena kamu nafas dalam-dalam selama 10 menit. Jadi kalau kamu harus journaling dulu setiap malam supaya bisa tidur, itu tanda sistem saraf kamu tuh belum beneran ngerasa aman. Ini bukan salah journalingnya ya lagi-lagi, tapi ada lapisan yang lebih dalam yang belum disentuh. Yang keempat ini adalah cara beneran mengubahnya mulai hari ini. Nah, ini bagian yang paling penting. Jadi ada 5 hal yang mau aku bahas. Tapi ini jangan kamu anggap sebagai checklist yang harus dihafal ya. Ini cara baru untuk memahami diri kamu sendiri. Yang pertama, cari tahu dulu apa yang sebenarnya bikin sistem saraf kamu tuh terus dalam posisi alert atau waspada. Dan ini bukan pikiran yang kamu sadar ya, tapi keyakinan yang tersimpan di dalam kamu atau belief yang udah jadi kebiasaan otomatis tanpa kamu sadar. Misalnya, kalau aku istirahat, semuanya bakal berantakan. Atau kalau aku bilang enggak, orang bakal ninggalin aku. Atau kalau aku nggak terus kerja keras, aku jadi nggak cukup berharga. Nah, cara nemuin ini gampang. Kamu coba perhatiin situasi apa yang paling sering bikin kamu anxious atau overthinking. Di situ biasanya tersembunyi keyakinan atau belief yang selama ini diam-diam menguras energi kamu. Nah, yang kedua, dan ini yang paling langsung bisa kamu lakuin hari ini. Mel Robbins, penulis buku The Let Them Theory, punya 2 kata yang sederhana banget tapi powerful. Dan 2 kata itu adalah let them, atau biarkan. Biarkan bos kamu bad mood, biarin orang punya pendapat tentang pilihan hidup kamu, biarin temen seangkatan kamu naik jabatan duluan. Dan ini bukan karena kamu gak peduli, tapi karena energi yang kamu pakai untuk ngontrol reaksi orang lain itu, energi yang nyuri kapasitas sistem saraf kamu. Dan sistem saraf yang terus-terusan ngerasa harus mengontrol segalanya adalah sistem saraf yang gak pernah bisa istirahat. Tapi let them itu baru setengahnya. Setelah kita let them atau kita biarkan, kita ada let me atau fokus balik ke diri kamu sendiri, ke hal yang beneran bisa kamu kontrol. Respon kamu, pilihan kamu, langkah kamu selanjutnya. Nah, yang ketiga, coba satu hal kecil yang berlawanan dari keyakinan kamu itu. Dalam neuroscience ini namanya experiential learning. Otak kamu tuh nggak update keyakinannya karena kamu mikir beda. Dia update karena kamu merasakan sesuatu yang beda. Kalau keyakinan kamu adalah, misalkan istirahat di tengah kerja itu berbahaya. Kamu coba duduk diem 10 menit, no handphone, dan kamu perhatiin bahwa semuanya, ya pekerjaan kamu masih jalan. Yang penting itu bukan seberapa besar situasinya, tapi seberapa sering. Yang keempat, waktu rasa nggak nyaman itu muncul, jangan langsung kamu lawan. Nah, kebanyakan dari kita tuh refleksnya begini. Ih, kenapa sih aku takut? Lebay banget sih. Atau kayak, harusnya tuh aku udah bisa nge-handle ini. Dan itu tuh justru yang makin bikin sistem saraf kamu jadi panik. Coba kamu ganti dengan ini. Misalkan, waktu kamu mulai ngerasa cemas atau takut, kamu tarik nafas, tangan ke dada dan bilang ke diri sendiri, iya ini nggak enak, tapi kita aman dan kita bisa. Sesimpel itu. Kedengerannya emang kecil, tapi cara kamu ngomong ke diri sendiri itu secara literal mengubah aktivitas di bagian otak yang nge-trigger respons stres kamu. Yang kelimanya adalah setelah kamu survive momen yang tadinya terasa mengancam, kamu mencatat, kamu inget-inget bahwa aku bilang enggak dan dia nggak marah. Aku istirahat dan semua tetap beres. Aku jujur dan hubungannya baik-baik aja. Otak kamu tuh butuh bukti baru untuk mengubah keyakinan yang lama. Ya, setiap kali kamu mencatat bukti itu, kamu sedang mengajarkan otak kamu untuk bereaksi dengan cara yang berbeda. Nah, untuk merasa aman di situasi yang dulu terasa mengancam. Nah, inilah yang dimaksud sebagai merewire otak. Jadi bukan satu momen yang besar, tapi ratusan momen kecil yang menumpuk. Jadi ibaratnya kayak latihan di gym. Satu rep tuh nggak akan bikin kamu kuat. Tapi ratusan rep yang konsisten, itu yang ngebangun otot dan bikin kamu kuat. Jadi setiap kali kamu bilang let them, atau biarin aja, dan gak ikut terseret, dan setiap kali kamu bilang let me dan fokus ke diri sendiri, setiap kali kamu istirahat tanpa terasa bersalah, setiap kali kamu survive dan sadar kamu baik-baik aja, itu adalah satu rep. Jadi kalau ada satu hal yang bisa kamu ambil dari video ini, anxiety dan overthinking yang kamu rasain, itu bukan tanda bahwa ada yang salah dengan kamu. Itu tanda bahwa sistem saraf kamu udah kerja keras banget melindungi kamu. Mungkin terlalu keras dan mungkin terlalu lama. Dan tugas kamu tuh sekarang bukan untuk melawan itu, tapi untuk pelan-pelan kasih tahu badan kamu lewat pengalaman yang nyata dan bukan cuma lewat pikiran bahwa kamu tuh udah aman sekarang. Jadi let them, biarkan hal-hal yang gak bisa kamu kontrol berjalan tanpa kamu harus ikut terseret. Let me, atau fokus ke apa yang beneran ada di tangan kamu. Dan yang ada di tangan kamu hari ini adalah
bisa sesederhana satu kebiasaan kecil ini. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Kalau kamu mau lanjut bangun kebiasaan yang bikin hidup kamu naik level, kamu bisa klik video berikutnya. Di situ aku bahas langkah-langkah kecil lain yang bisa kamu mulai hari ini juga.